ada seperkian detik gitu, aku cuma nengok ke belakang mau ngambil sendal. Jadi aku nengok, oh iya Pak tunggu sebentar, kan tadi aku nyamperin dia nggak pakai sendal nih, aku mau ngambil sendal, pas aku balik lagi dia udah nggak ada PRD-nya. Itu tuh bener-bener geter, dan aku tuh memastikan ini getaran dari mana sumbernya kan. Aku sampai naruh gelas aqua di atasnya dan itu beneran geter. Nah malamnya kita ini ngumpul lah sama teman-teman aku. Pas lagi ngumpul nggak tahu kenapa tiba-tiba katanya aku kesurupan. Aku kemasukan di situ katanya aku kan nggak sadar, aku diserang dan aku muntah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, selamat datang lagi di podcast misteri. Aduh, Teria kalau di rumahnya sendiri, di studio sendiri ganti-ganti. Iya dong, kalau hitam mulu ya kagak ada warnanya nih, mumpung di studio sendiri, di channel sendiri, aku mau ganti gaya dulu lah. Hari ini ada bintang tamu siapa? Bintang tamu udah kayak mau dangdutan. Ada narasumber siapa yang mau berbagi cerita ke kita semuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba dong kenalin ke sahabat mistis, namanya siapa sayang? Nama aku Nike. Nike. Iya. Tinggal di mana, Neng? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Oke, ada Nike. Berarti di sini ada cerita horor. Kayak gimana ceritanya Nike? Yuk kita tanya Nike. Iya. Nike, Iya. sehat sayang? Alhamdulillah Teh. Jauh nggak rumahku? Lumayan jauh. Bagaimana ceritanya untuk berbagi ke sahabat mistis tuh, ada cerita horor apa? Iya, aku ada cerita 3 tahun yang lalu Teh. Iya. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu aku pernah dapat kiriman teror, tapi bahasanya tuh teror santet gitu loh Teh. Jadi aku tuh dikirimin santet gitu sama cowok yang aku tolak nih ceritanya. Jadi dia ini deket sama aku, deket tuh hanya sebatas teman kerja aja. Dan ternyata dia selama ini suka sama aku, tapi dia sudah punya keluarga. Dan aku tolak lah, karena aku tolak jelas karena dia sudah berkeluarga ya. Jadi aku tolak, semenjak dari penolakan itu banyak banget gangguan yang di luar nalar yang datang ke aku. Apa aja tuh? Dan contohnya itu salah satunya seperti di rumahku yang biasanya itu nggak ada binatang, tiba-tiba ada kecoa itu, dan jumlahnya itu banyak banget Teh, nggak cuma 1, 2, 3 aja. Oke. Tapi pas kita sapuin pakai pengki gitu dapat 2 serokan gitu, 2 pengki gitu kan. Itu kecoa. Terus dari situ berlanjut lagi ke cacing. Cacingnya itu gede-gede banget gitu, nggak cacing yang mungkin kita masih mikir logika ya, mungkin musim hujan jadi cacing pada keluar, tapi kok makin ke sini cacingnya makin banyak dan itu ukurannya gede-gede kayak cacing tanah gitu. Di kamar mandi, dan bukan di kamar mandi aja tapi di ruang tamu, di sela-sela ubin tuh dia keluar gitu Teh. Oke. Gitu kan. Nah itu dari situ terus berkelanjutan lagi dengan adanya kelabang, tapi kelabangnya warnanya itu hitam pekat banget, dan itu gedenya tuh sekelingking, sejari kelingking, dan pendek tapi nggak panjang-panjang gitu kan. Nah dari situ aku tuh mikir, ini apa kok yang biasanya nggak pernah ada sesuatu ini kok bisa banyak binatang seperti ini kan di rumah. Awalnya nggak mikir ke arah dia orang ngerjain aku gitu kan. Nah sampai berbulan-bulan kesini kok semakin lebih hantemannya tuh lebih parah banget ya.
yang dari aku kan agak sedikit peka nih gitu kan, dari banyak makhluk gaib yang datang ke rumah, dari genderuwo yang sering banget datang, yang sampai ngewujudin ke Pak RT aku loh, gitu kan. Jadi yang ngewujudin ke Pak RT aku nih pada waktu malam minggu kan kita anak-anak suka pada nongkrong nih di rumah ya, sampai jam 12 malam. Terus tiba-tiba di depan pagar itu ada Pak RT lagi berdiri. Kita kan semua kaget dong, dan yang ngeliat tuh bukan aku doang, tapi semua teman-teman aku ngeliat. Oh kak, ada Pak RT kak. Ngapain tuh? Oh mungkin mau negor kita kali karena masih malam kok masih ketawa-tawa gitu kan. Akhirnya aku sama sepupu aku yang nyamperin ke depan. Iya pak, dan Pak RT-nya itu diem aja, tangannya dikebelakangin gini gitu kan. Dan dia cuman diem aja. Terus nggak lama aku balik ke ada seperkian detik gitu, aku cuma nengok ke belakang mau ngambil sendal. Jadi aku nengok, oh iya pak tunggu sebentar, kan tadi aku nyamperin dia nggak pakai sendal nih, aku mau ngambil sendal, pas aku balik lagi dia udah nggak ada Pak RT-nya. Logikanya kalau dia udah jalan itu nggak harusnya masih kelihatan dong jalannya kan, karena di perumahan itu kan cuman dia lurus gitu, nggak ada belokannya. Ada belokannya tuh di ujung sana jauh, jadi kalau dia belok ke ujung sana pasti kelihatan dong gitu kan. Sedangkan rumahnya Pak RT tuh nggak sejajar sama rumah aku gitu kan. Aku bilang, wah tadi siapa kok nggak ada. Dan aku untuk memastikan lagi, lo tadi lihat kan itu Pak RT kan, ke sepupu aku. Iya Pak RT. Terus Pak RT-nya mana? Kok cepet banget ngilangnya gitu kan. Udah tuh dari situ, oh berarti bukan Pak RT asli gitu kan. Nah dari situ ke sininya lagi makin banyak lagi teror yang datang ke rumah. Dan itu yang ngerasain bukan aku doang. Contohnya lagi kayak pagar di rumah aku tuh geter. Yang jelas-jelas itu pagar tuh aku sampai mikir loh, itu getaran dari AC kah, dari outdoor AC. Tapi kalau dari outdoor AC, jarak dari outdoor AC ke pagar itu jauh. Pasti tembok di sisinya juga harusnya geter dong. Ini sama sekali nggak geter. Jadi yang geter tuh cuman si badannya pagarnya itu. Dan pagarnya itu nempel sama plesteran bawah gitu. Jadi kalau mau ditutup pun atau dibuka pun harus didorong dari dalam kan. Harus pakai tenaga baru dia bisa kebuka karena seret banget. Tapi ini bisa kebuka dan geter sendiri. Dan itu videonya sih ada, nanti aku ya kasih ya. Itu tuh bener-bener geter, dan aku tuh memastikan ini getaran dari mana sumbernya kan. Aku sampai naruh gelas aqua di atasnya dan itu beneran geter. Terus setelah aku bacain ayat kursi sambil aku pegang pagarnya, alhamdulillah enggak, langsung berhenti, tiba-tiba berhenti pagarnya gitu kan. Aku bilang, ini ada apa nih gitu kok, aku nggak tahu gitu, maksudnya ini ada masalah apa gitu kok sampai banyak hal-hal yang di luar nalar kayak gitu kan. Dari situ udah tuh nggak ada, sehari 2 hari itu udah berhenti tuh, dia nggak ada neror lagi. Nah beralih ke keluarga aku gitu kan. Mama aku itu sampai sakit, yang sakitnya itu nggak wajar banget. Udah dibawa ke dokter, itu nggak, diagnosanya nggak ada, nggak apa-apa. Sampai akhirnya kita pergi ke Pak Haji nih, ke Ajengan tuh di Bandung. Terus Ajengan bilang, maksudnya Pak Haji ini bilang ke aku, katanya, Neng ini mah kamu punya ini musuh ya katanya, ini mah kamu ini mah kiriman katanya gitu. Aku bilang kiriman, awalnya aku nggak percaya karena aku bilang kiriman dari mana Pak Haji, setahu saya mah saya nggak punya musuh gitu kan. Alhamdulillah kita baik sama orang gitu kan, kok bisa dapat kiriman. Terus Pak Haji bilang, iya ini mah cowok katanya yang ngirim kata gitu kan. Terus akhirnya aku dikasih air gitu kan, buat ngobatin mama. Alhamdulillah mama mendingan tuh. Pas kita pulang lagi ke Tangerang, di rumah tuh ada aja teror yang bukan aku doang, balik lagi bukan aku lagi yang ngeliat, tapi semua keluarga aku dari adik aku tuh ngeliat dan sering nyium bau bangke di depan kamar mama. Itu tuh bau bangke itu nyengat banget. Kata adik aku, Kak, ini tuh kita kenapa sih kok di tempat lo kayak gini, di tempat sini kayak gini, emang kita sebenarnya ada apa? Kita tuh saling bertanya-tanya gitu kan.
dari masalah yang kecoa, kelabang, cacing sampai pagar getar itu sebenarnya ada apa sih gitu kan. Jadi kita tuh kayak orang jadi ngabisin energi cuman buat mikirin itu kita kenapa gitu kan. Sampai akhirnya kita coba kebetulan temen aku ada yang bisa main tarot nih. Akhirnya aku nanya juga lah ke sama temen aku, tolong dong bacain gue tuh kenapa sih, gue lagi kenapa kan. Masih bacain tarot, ternyata ada yang katanya bener lagi yang diomongin sama Pak Haji tuh, ada yang ngirim nih, ada yang kiriman ke lu katanya. Tapi ini cowok dikasih tahu fisiknya seperti ini, ciri-cirinya. Aku langsung keinget, loh kok awalnya aku nggak mau seujon sama nih orang, kok bisa dia ngasih kiriman ke aku. Sampai akhirnya aku sampai muntah darah ya. Jadi pas aku lagi sampai akhirnya nih ya sudah dibacain tarot, aku balik ke rumah. Nah malamnya kita ini ngumpul lah sama teman-teman aku. Pas lagi ngumpul, nggak tahu kenapa tiba-tiba katanya aku kesurupan. Aku kemasukan di situ katanya aku kan nggak sadar, aku diserang dan aku muntah darah, gitu kan. Ada juga nanti fotonya, ya. Aku muntah darah tuh, darahnya tuh bener-bener kental banget, bukan darah yang encer ataupun apa, ini bener-bener darahnya tuh darah kental banget gitu kan. Terus di situ katanya nih ya, ini aku kan nggak tahu ya versi waktu aku pas kesurupan, katanya sih si dukunnya ini dari Jawa katanya gitu kan. Dia tuh sudah ke beberapa dukun teh, sampai ke 3 orang katanya untuk buat nyelakain aku. Terus pas aku sadar badan aku pada biru-biru semua. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, katanya kesurupannya tuh aku nggak rusuh gitu, nggak yang gedebak-gedebuk gitu, enggak. Aku cuman katanya cuma ngomong-ngomong doang gitu, ngomong ngasih tahu gitu kalau anak ini tuh harus mati katanya kayak gitu kan. Terus pas aku udah sadar, aku ngerasa badan aku nggak enak, sakit. Pas aku lihat badan aku memar-memar semua, ijo-ijo tuh, di semua badan tuh ijo-ijo semua pada memar gitu. Terus kata sepupu aku, ini sih udah parah banget nih orang katanya, kok sampai jahat banget sih sampai pengen lu meninggal tuh, emang kenapa, emang lu punya masalah apa? Pas setelah aku inget, oh iya kronologinya ternyata dia tuh suka sama gue, kata aku gitu kan. Cuman kalau emang dia pelakunya, aku bilang dia suka sama gue, tapi gue nggak mau karena memang balik lagi dia sudah berkeluarga, aku bilang kayak gitu. Jadi ya gue nggak mau, aku gituin kan. Toh walaupun memang dia sudah berkeluarga pun aku tetap nggak mau, aku ngomong kayak gitu kan. Kok dia bisa-bisanya sampai datang ke 3 dukun, dan kenapa aku tahu 3 dukun itu dari mana aja, karena memang pas waktu kesurupan katanya si Khodam atau jinnya itulah, dia bilang katanya ya dia mengaku dari daerah-daerah itu gitu, dari 3. Yang pertama itu dia daerah Sukabumi, terus yang kedua daerah Magelang tuh juga mana gitu ya. Terus yang ketiga itu dia dari Banten, Serang, Paneglang tepat ya, Balaraja kesana lah gitu kan. Nah dari situ sampai teh yang nggak habis pikir itu, aku itu sakit, aku ngerasa sakit nih pada setiap jam abis maghrib sampai malam itu, kepala aku tuh tiba-tiba sakit kayak ada yang nusuk-nusuk. Awalnya tuh aku pikir mungkin gue kecapean kerja kali ya, jadi sakit gitu kan. Pas setelah ke dokter yang di keluarga aku nggak punya riwayat darah tinggi, pas aku ke dokter di tensi darahnya itu dokternya kaget karena tensi darah aku 220 per 180 apa per berapa gitu, pokoknya itu tinggi banget. Sampai dokternya tuh kaget, mbaknya ada riwayat darah tinggi? Enggak, setahu saya, aku bilang. Orang tua enggak juga. Kok ini darahnya tinggi banget loh, katanya. Kok mbaknya masih bisa berdiri, masih bisa kesini bawa motor? Ya, terus sekarang apa yang dirasain mbak? Sakit doang sih kepala. Itu posisinya aku ke klinik jam 8 malam gitu kan. Kok bisa gitu loh, setahu saya tuh yang udah 220 itu udah nggak bisa bangun, kata dia gitu. Terus aku bilang, saya juga nggak tahu nih dok kenapa bisa kayak gini, tapi yang jelas kepala saya sakit, makanya saya ke sini, aku ngomong gitu kan. Nah pas nyampe
dikasih obat sama dokter, pulang ke rumah. Di rumah tuh udah sembuh lagi teh. Udah tenang lagi. Pas aku ngontrol sendiri itu tensinya turun jadi 180 per berapa gitu ya. Jadi 180 per berapa gitu. Udah turun tuh. Tapi menjelang malam lagi nih, setiap aku mau bangun sholat tahajud, itu aku sakit lagi. Itu kepala tuh kayak ditusuk-tusuk gitu kan, udah kayak diuok-uok gitu kan. Aku bilang, apa bener gue disantet? Aku bilang, soalnya aku nggak bisa ngebedain mana santet, mana dikerjain atau apa gitu, bahasanya itu aku nggak paham. Aku bilang, apa gue dikerjain sama orang? Tapi awalnya tuh aku emang agak sedikit, maaf ya, maksudnya aku agak sedikit songong nih, maksudnya aku agak sedikit sombong. Masa sih gue dikerjain, toh gue kan nggak gini-gini gitu kan. Dan gue pun nggak mungkin kena gitu kan, aku biasanya begitu. Cuman pas aku ngerasain, kok aku kayak beneran dikerjain sama orang, karena setiap hari yang aku rasain sakitnya itu dari habis maghrib sampai malam. Itu yang bikin aku nggak bisa tidur sampai pagi gitu, sedangkan paginya aku harus kerja gitu kan. Dan sakitnya itu dia nyerangnya itu di kepala gitu kan. Sampai akhirnya kataku, kok ini udah nggak wajar ya kan. Dan itu sampai selama 1 tahun lebih itu aku kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Sampai orang tua aku, terutama mama ya, yang diserang tuh mama ya. Mama tuh sampai sakit-sakitan, sampai badannya tuh kurus banget, dan ngomongnya itu udah ngelantur teh. Dia tuh ngigonya, bukan ngigo, dia sadar, tapi dia ngomongnya tuh udah katanya, ayo balik katanya, kalemur tuh nges di dagoan katanya, udah ditungguin tuh katanya. Tungguin siapa sih mah? Itu udah ditungguin, ayo cepetan katanya. Ayo, tapi yang ikut sama mama harus nikah ya katanya, nggak boleh yang lain gitu kan. Aku 5 bersaudara, yang ikut sama mama harus aku katanya. Nah yang lain nggak boleh katanya. Ayo dianterin sama nikah aja katanya. Aku bilang, ih mama apaan sih? Kok ngomongnya jadi di keluarga tuh kita jadi kayak emosi tuh nggak terjaga. Jadi marah-marah mulu, padahal mama nggak salah, tapi bawaannya tuh emosi gitu kan. Sampai akhirnya karena udah lama banget kita ngelakuin kayak gitu, sampai udah ngabisin duit juga untuk ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh untuk mama ya. Kalau untuk aku pas ke dokter cuman diteknya darah tinggi aja gitu kan. Akhirnya sampai situ sepupu aku ngusulin, udah katanya, nih kamu ke ajengan yang kemarin aja, ke Pak Haji yang kemarin aja katanya. Oh gitu ya? Iya coba kita clearin, kita tanya sebenarnya ini ada apa. Akhirnya kita coba untuk tapi sebelum ke Pak Haji itu kita ngelakuin ruqyah dulu teh di rumah. Kita ruqyah. Pas kita lagi ruqyah di rumah teh, itu percaya nggak percaya, itu pagar rumahku yang susah banget dibuka, kalau dibuka tuh harus didorong pakai badan, itu tiba-tiba ketarik kayak kebanting gitu, buk gitu, kayak ada yang dorong, kayak ada yang lempar gitu, ngedorong dari dalam gitu, gubrah gitu kan. Itu kita semua ngelihat dan ngedenger, maksudnya bener-bener ngelihat itu pagar dek gitu keluar. Pas kita lagi ngeruqyah itu, terus tiba-tiba lagi muncul dari kamarnya mama itu ada ular, tapi anak ular kecil banget sekelingking, pendek banget. Tapi pas dibakar dia nggak apa sih namanya? Uget-uget gitu. Iya, nggak uget-uget. Diem aja tuh ular. Terus kan kalau ular kan biasanya kan berbelok-belok ya. Ini dia enggak, jalannya lurus. Bener-bener lurus gitu kan. Kalau ular kan dia melingkung gitu kan. Dia udah tahu jalannya jadi lurus aja. Bener. Iya dia lurus gitu teh. Terus di situ kita semua, dan aku ngeliat banget itu ular, warnanya itu ular itu hitam pekat banget, dan permukaannya tuh licin kayak cacing gitu kan. Terus pas dibakar dia diem aja, dan setelah dia kering dia langsung melingkar gitu. Terus di situ tuh kita kaget, seumur umur kita tinggal di situ ya, udah ada kali 11 tahun tinggal di situ, baru itu ada ular, ada anak ular itu nemukan. Akhirnya udah di situ udah nggak kondusif tuh ya. Akhirnya kita ya udah memutuskan kita pulang ke Bandung. Akhirnya di Bandung kita diinfoin sama si Pak Hajinya, kita dikasih tahu, iya ini tuh bukan, pokoknya yang semua aku ceritain, katanya ini tuh bukan apa sih namanya, bukan
real, bukan bener-bener murni emang ada binatang ataupun apa, tapi ini bener-bener kamu dikerjain orang, kata dia gitu kan. Dan di situ aku nggak tahu si Pak Hajinya itu kayak negosiasi sama dukun atau gimana gitu ya. Dia pergi ke kamar gitu ngawirit, terus dia keluar, dia bilang katanya, iya ini mah yang harus nyelesain Neng Nikenya sendiri sama orangnya, katanya gitu. Loh kok saya Pak, saya kan juga nggak tahu, kata saya nggak tahu apa-apa, katanya. Iya ini Neng Nika yang harus nyelesain sendiri, katanya gitu kan. Terus aku bilang, nah terus ini jadi jalan keluarnya gimana nih Pak Haji, soalnya saya nggak mungkin kayak gini terus, aku bilang. Kalau saya jahat mah saya minta kirim balik ke orangnya, aku bilang. Tapi kata Pak Haji, iya saya mah maaf kalau untuk suruh ngirim balik saya nggak bisa, katanya. Paling saya bisa untuk ngejagain aja, ngebuang yang ada di kamu, katanya, ngebersihin. Alhamdulillah ya, kita dikasih air gitu, disuruh ada amalan yang harus dibaca setiap sholat. Alhamdulillah udah agak mendingan, dan alhamdulillah mama udah sehat. Dan tapi kalau aku ngerasa sampai sekarang masih teh. Kalau aku Masihnya gimana? masihnya itu setiap malam Jumat suka ada yang datang ke rumah gitu. Kenapa aku bilang ada yang datang ke rumah? Itu kayak bau pandan seger banget, yang kayak orang habis masak nasi tuh bau pandan kan ya. Bau pandan, sama aku suka nyium wewangian kayak apa sih, buhur itu ya. Aku suka nyium, padahal di rumah aku nggak pernah pasang-pasang kayak gitu. Bau pandan, bau musang kali. Tapi Ada nggak, ya, musang pandan ya. tapi nggak ada musang. Soalnya dia wanginya itu bener-bener di satu titik di kamar aku, kayak gitu di kamar aku. Terus kalau badan kamu rasanya? Nah kalau untuk di badan aku lebih ke sakit, tapi untuk sekarang sih sakit kepala enggak, cuman pundak tuh berat. Untuk sekarang ini berat banget, kayak ada yang nemplokin gitu. Kalau untuk Aman kok. aman, alhamdulillah aman. Kayak gitu, pokoknya itu serem, nggak serem sih, cuman kok ada orang sejahat itu. Makanya pas aku nonton kontennya Teria kan, wih pas banget nih, aku mau coba untuk nanya kan sama Teria kan, emang kalau perbedaan santet sama kiriman atau sejenisnya itu apa, gimana gitu cara membedakannya, atau sama kah, atau ciri-ciri yang aku alamin ini hanya halusinasi aku aja, atau emang bener-bener itu kiriman dari orang atau gimana gitu. Makanya alhamdulillah banget bisa dikasih kesempatan buat ketemu sama Teria kayak gitu. Terus kamu udah lakuin yang dikasih tahu Pak Hajinya? Ngomong menyelesaikan sama orang itu? Belum, karena aku nggak mau ketemu sama orang, takut teh. Tapi belum pernah ketemu lagi semenjak Belum pernah ketemu. Semenjak itu tuh nggak ketemu, udah setahun lebih itu nggak ketemu. Dan satu lagi teh aku lupa. Pas aku lagi nyapu di halaman depan, itu aku nemuin kayak bungkusan. Itu supaya orang tuh niat banget teh, jahat banget ya. Aku nemuin satu bungkusan, dan di bungkusannya itu kayak kepala tengkorak, tapi kayak kepala tengkorak ular. Jadi kayak batok ular gitu, jadi tapi cuma kepalanya doang. Aku pikir tuh awalnya bekas ranting kayu gitu, tapi pas aku lihat-lihat kok ranting kayu tuh monyong kayak ular gitu, terus ada 2 lubang kayak bekas matanya gitu. Itu apa ya? Di situ tuh dibungkus pakai kain putih, ditanam di situ di depan tembok pagar itu, di luar ini. Kamu nyapuin? Iya, pas aku sapu gini, aku koret-koret kan sekalian itu rumput. Pas aku lihat kok ada gitu kan. Aku tadi nggak mau ngambil tuh, aku takut. Aku langsung panggil bapak aku kan. Pas aku panggil bapak, terus diambil pakai plastik. Pas dia buka tuh itunya kain-kainnya, iya dia kayak tengkorak kepala ular itu. Diapain? Pas dapat diambil, dibuang atau dibakar? Diambil, nggak tahu deh sama bapak. Iya, soalnya aku bilang, gila ini orang, aku sih udah mikir ke seujon aja ke orang itu ya, karena aku ingat sama omongan Pak Haji itu kan. Aku bilang, ih masa ya dia kapan datangnya ke sini, kok niat banget ngubur di depan rumah aku gitu. Oke, hanya itu aja ya. Iya. Tapi
tapi kamu sekarang baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Sudah mulai tenang. Tenang. Ibadahnya gimana? Alhamdulillah. Dijalanin lebih rajin lagi ya. Iya. Oke, kalau untuk case-nya Nike sih kalau aku lihat ini masuknya ke guna-guna ya. Karena guna-guna itu kayak bahasanya dia menggunakan buhul untuk mengirim. Terus buhul itu kan gak selalu aktif. Ada buhul yang memang aktif di badan seperti kayak muntah darah keluar rambut. Nah kayak waktu Salwa kemarin tuh dia muntah tapi ada apa namanya Kang ada kawatnya. Cuma memang antara santet teluh sama guna-guna itu ada beberapa perbedaan tapi nggak begitu apa ya bikin orang paham kalau ini tuh berbeda. Kayak contoh santet bisa langsung mati, tapi prosesnya itu selalu mengerikan karena dia dapat teror yang ya muntah darah lain-lain ya pokoknya mengerikan lah seperti kayak kita ngelihat di TV-TV tuh ada rambut keluar ya ada potongan apalah apa pokoknya santet itu pasti mematikan. Tapi kalau untuk teluh kalau teluh dia sakit dibuatnya sakit yang terus menerus tapi semuanya itu pasti ada buhul. Buhulnya bisa terlihat di saat memang kita sudah ditentukan sama Tuhan untuk mengambil buhul. Buhul itu ya emang ada juga bisa kita tahu buhul itu tempatnya misalnya contohnya di sini kita mau ngambil secara goib juga nggak apa-apa bisa biar mindset orangnya itu nggak takut kayak kamu kan ngeliat kepala ular kayak gitu takut kan. Nah itu teluh tuh sakit yang berkelanjutan sampai akhirnya ada yang namanya lumpuh tapi nggak didiagnosa dokter nggak ada. Sendinya bagus, ototnya bagus tapi dia lumpuh. Atau boleh kalau orang di kampung bilangnya dia kembang kasur. Nah kalau di guna-guna ya namanya guna-guna menggunakan badan kita bisa kesurupan, kita susah jodoh, terus kita bisa rezeki kita seret, aura, terus kita kena pelet itu masuk juga ke guna-guna. Kesurupan yang terus menerus kayak di film-film barat Conjuring itu kan kesurupan terus itu menggunakan badan kita namanya guna-guna. Nah itu pasti buhul yang dia kasih itu selalu teror terus. Kalau guna-guna itu lebih parah terornya dibandingin santet teluh karena kalau santet teluh udah sekali kita kena teror muntah darah keluar rambut orang udah mikirnya lu kena santet udah. Tapi kalau guna-guna ngebikin orang yang kena itu jadi kayak orang kena mental. Jadi kayak kita halusinasi aja. Jadi kalau orang-orang yang lihat lu mah udah kena mental lu lu udah gila kali lu halu ngelihatnya. Nah itu biasa kalau orang kena guna-guna kayak gitu. Karena yang dia kirimin tuh lebih ke mental karena pilihannya kalau ilmu hitam itu selalu dua. Kalau nggak gila mati. Pasti kan orang ada tujuannya. Orang mau tujuannya baik atau tujuannya buruk kan pasti ada tujuannya. Betul. Ada permintaannya gitu. Udah cukup paham nih ke? Paham, sumpah amit-amit. Berarti alhamdulillah aku nggak gila dan nggak mati. Ya jangan sampai. Karena ketentuan kita hidup itu bukan antara hakim hidup kita manusia. Betul. Tapi hakim hidup kita itu ada di Tuhan, ada di Allah. Kalau misalnya kita melakukan baik ya dapatnya baik. Kayak contoh saya pernah melakukan kejahatan ya saya dibalas dulu sama Allah untuk dapat kejahatan itu juga yang setimpal. Udah selesai itu kalau kita memang niatnya tobatan nasuha ya udah tobatan nasuha. Nah kalau ini kan apapun kejahatan yang mereka kirimkan ke kita kalau Tuhan belum kehendak ya nggak akan. Kalau dibilang 2 hari lagi kata dokter apa kita ngecek nih kita sakit kita udah parah yang kanker yang tumor itu aja dokter memvonis kita sakit meninggal nanti 12 bulan lagi kita baru bertahan hidupnya 12 bulan atau dikatakan 1 tahun ternyata Tuhan bilang 4 tahun gimana? Betul. Jadi kalau Tuhan ibaratnya Allah yang sudah bilang kun pasti jadinya fayakun. Apapun yang terjadi maka terjadilah. Oke nih Nah buat sahabat mistis di rumah nih yang nonton jadikan semua cerita yang disampaikan narasumber kita Nike atau narasumber lain jadi pelajaran buat hidup. Jadi jangan diambilnya yang negatif aja, positifnya kita ambil. Oh iya kita harus bisa berani bersikap. Kayak contohnya Nike kalau menolak seseorang itu harus lembut, pelan, jangan menyinggung karena permasalahan itu bermula dari diri kita sendiri. Betul. Lidah kita kah, mata kita kah, kayak kenapa teh mata kita kalau ngeliatin orang aja dari atas sampai bawah juga orang nggak suka kan jadi kesinggung ya kan.
terus dari apa yang kita lakuin. Jadi semuanya itu ada hukum yang namanya tabur tuai. Kita nggak mau dicubit, jadi kita jangan nyubit. Nah, buat sahabat misi semua yang mau kayak Nike, sekalian menceritakan pengalaman pribadinya, sekalian juga buat konsultasi, boleh langsung ada di deskripsi. Nanti juga sama editorku ditaruh di pampang gede banget tuh, admin Ria Sasi, admin Sasi atau admin Ririn. Boleh hubungi salah satu itu, nanti dibantu di follow up sama timku. Nah, untuk kalian semuanya yang mau tahu lagi ada keseruan apa sih di Teria, di Ria Puspita Official tuh ada apa aja, nah nyalain lonceng notifikasinya, jangan nonton aja, bantu subscribe biar aku bahagia terus, senang terus, semangat terus buat kasih konten-konten yang terbaik buat kalian. Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu support channel aku, mau aku dimanapun selalu support aku, atur nuhun, sehat-sehat semuanya, barokah ya buat Nike, terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga Teh. Sehat selalu, Iya, jangan amin. lupa ibadahnya, Amin, kalau amin. pilih calon suami yang baik, Amin. yang setia, Amin, ibadah, jujur, Amin. segala-galanya yang bagus-bagus buat Nike ya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih sahabat mistis, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.